Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17. Selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI minta permasalahan teknis yang pernah terjadi pada pemilu 2024 harus diantisipasi pihak penyelenggara pada pemungutan suara ulang di 26 daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Wahyudi Nur Ali menegaskan pentingnya keseriusan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada serentak 2024. PSU akan digelar di 26 daerah, terdiri dari 24 kabupaten kota dan 2 provinsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Selain menyoroti besarnya anggaran PSU yang mencapai 700 miliar rupiah, Wahyudin juga meminta permasalahan teknis yang pernah terjadi harus diantisipasi pihak penyelenggara. Membidangi masalah pemilu, ya. Kami berharap ini terakhir ya. Jadi jangan lagi ada PSU lagi ataupun apalah masalahnya, ini selesai karena ini sangat membebani. Ya. Jadi saya minta kepada KPU, kepada Bawaslu dan juga DKPP agar bekerja sama dengan baik sehingga persoalan-persoalan nanti setelah PSU ini sudah tidak ada lagi, sudah selesai lah. Jangan lagi ada gugatan, jangan lagi juga nanti ada PSU ulang lagi ataupun yang lain. Dan ini dana yang sebesar 700 miliar itu sebetulnya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Oleh karena itu ya ini keseriusan ya, mohon keseriusan mereka untuk penyelenggara agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti Pilkada kemarin. Komisi 2 DPR RI menilai Pilkada serentak 2024 adalah pemilu dengan penyelenggaraan terburuk dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Diperlukan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraannya sehingga kesalahan-kesalahan serupa tidak terulang. Halim dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 1 DPR RI nyatakan revisi Undang-Undang Penyiaran akan akomodir perkembangan media digital dan konvensional. Komisi 1 DPR RI berkomitmen menata pengelolaan perkembangan media digital dan konvensional dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, guna mewujudkan ekosistem penyiaran yang kuat di tingkat lokal dan nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan, revisi Undang-Undang Penyiaran ditujukan untuk mengatur tata kelola dan kompetisi perkembangan yang berimbang antara platform media digital dengan media konvensional. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat melalui kebijakan regulasi yang mampu mencegah dan menindak peredaran berita-berita hoaks dan menimbulkan kegaduhan. Bagaimana menciptakan equal playing field antara pemain digital dengan pemain platform yang masih konvensional dan bagaimana konvergensinya itu kemudian bisa memberikan hak kepada masyarakat untuk tetap bisa mengakses informasi yang positif dan berimbang. Bagaimana supaya investigative reporting ini memiliki ruang yang cukup untuk disiarkan karena ada kekhawatiran dari beberapa pengguna atau pelaku platform digital ini bahwa nanti kalau undang-undang ini disahkan, kita tidak bisa lagi gampang menyiarkan investigative reporting, siaran langsung, netizen report, dan lain-lain. Tetapi yakin dan percaya bahwa ini juga menjadi salah satu perhatian kita dan pasti akan ada aturan yang memungkinkan investigative reporting itu bisa tetap jalan. Syamsur Rizal menambahkan, investigasi reporting tetap menjadi perhatian dari Komisi 1 untuk diatur dalam revisi Undang-Undang Penyiaran agar masyarakat bisa menyaksikan penyajian berita yang berimbang dan aktual. Ajib dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI soroti perihal adanya manajemen fee yang dilakukan oleh Dana Reksa kepada anak perusahaannya. Dalam rapat dengar pendapat dengan PT Dana Reksa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam mempertanyakan biaya operasional PT Dana Reksa yang mencapai 500 miliar rupiah di tahun 2024. Mufti Anam juga menyoroti perihal adanya manajemen fee yang dilakukan oleh Dana Reksa kepada anak perusahaannya. Menurutnya, pungutan manajemen fee tidak sejalan dengan tujuan utama PT Dana Reksa untuk meningkatkan kinerja anak perusahaan.
ada hal yang ingin kami perhatikan di tempat ini, ingin kami tanyakan. Nah, kenapa biaya operasional induk sangat tinggi, yang pada tahun 2023 hampir 300 miliar dan 2024 550 miliar. Just info buat jenengan Pak, Kementerian BUMN yang mengelola ratusan BUMN itu biaya operasionalnya tidak sebesar itu Pak. Bapak bisa cek nanti anggaran Kementerian BUMN. Kemudian apakah kewajiban manajemen fee dan share service kepada anak perusahaan tidak membebani kinerja anak usaha Pak? Nah, di samping telah ada kewajiban store dividend begitu. Nah, just info juga bahwa di kawasan industri ini pemegang sahamnya bukan hanya Danareksa, tapi juga ada Pemda-Pemda. Nah, jenengan tahu Pemda itu tidak minta manajemen fee Pak. Nah, ini Danareksa sudah minta dividen, minta manajemen fee, dan banyak lagi hal yang lain. Lebih lanjut, Mufti meminta PT Danareksa untuk melaporkan realisasi investasi yang disalurkan oleh Danareksa kepada anak perusahaan, termasuk imbal hasil dan sumber dana untuk investasinya. Bondan dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi Pertamina terkait pencampuran Pertalite dengan Pertamax menjadi viral belakangan ini. Kejaksaan Agung mengungkap total potensi kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina mencapai hampir 1 kuadriliun rupiah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, kembali di TVR 17, pemirsa, DPR RI ambil sikap tegas terkait mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang baru-baru ini diungkap Kejaksaan Agung. Terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dugaan korupsi besar dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS
periode 2018-2023 mencuat ke publik. Kejaksaan Agung mengklaim dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara dengan nilai amat fantastis yang berasal dari 5 sumber, yaitu impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah, impor BBM melalui broker 9 triliun rupiah, kompensasi BBM 126 triliun rupiah, dan subsidi BBM 21 triliun rupiah. Sehingga total potensi kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina mencapai 193,7 triliun rupiah. Maka, jika korupsi tersebut berlangsung selama tahun 2018 hingga 2023, potensi kerugian negara bisa mencapai 968,5 triliun rupiah atau terhitung hampir 1 kuadriliun. Kasus korupsi Pertamina yang disebut mencampur Pertalite dengan Pertamax menjadi isu yang banyak dibicarakan dan viral belakangan ini. Banyak masyarakat dibuat bingung terkait istilah blending atau oplosan. Kejaksaan Agung mengatakan pada kasus ini BBM berjenis RON 90 alias Pertalite dioplos dengan RON 92 atau Pertamax. Kemudian hasil pencampuran tersebut dijual seharga Pertamax. Sedangkan Pertamina menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan praktek upgrade blending atau mencampur Pertalite dengan Pertamax sebagaimana yang disebut dalam kasus korupsi ini. DPR RI mengambil sikap tegas terkait mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang baru-baru ini terungkap oleh Kejaksaan Agung. DPR menegaskan komitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. DPR pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. Pihak independen juga turut dilibatkan untuk memberikan informasi yang netral terkait pembuktian kualitas BBM yang dijual Pertamina. Jika masalah ini tidak segera diatasi, tentu dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh Pertamina, tetapi juga oleh negara, sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan serius. Ya tentu kita tidak ganggu proses hukum Kejaksaan Agung. Kita akan lihat dari sisi aksi korporasi, ya. Seperti apa nanti kita akan panggil Pertamina untuk kita minta mereka cerita gitu. Ya, ini kan sebenarnya kasusnya sederhana saja. Ya, membeli RON 90 dari luar negeri impor, ya, dengan harga RON 92, berarti ada markup katanya sekitar 15% di situ. Nah, kerugiannya 193. Di bawah yang RON 90 ini dioplos, istilah di blending di Jakarta, di Indonesia, ya, kemudian katanya menghasilkan RON 92 dan dijual dengan Pertamax, tapi nyatanya banyak mobil rusak gitu. Nah, ini yang kita akan klarifikasi karena memang di migas ini kan banyak mafia. Nah, ini saya lihat 7 orang ini kan udah satu dugaannya, satu komplotan, ya, jadi mungkin masih ada yang lain-lain lagi yang untuk mengembalikan kepercayaan itu saya kira sudah tepat ya. Pertamina meminta akan menggandeng pihak independen, ya, artinya di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih kredibel, lebih fokus pada kinerja ya daripada lebih terhadap korporasinya sendiri. Saya kira kan selama ini kan menggunakan Lemigas ya, Lemigas mungkin dianggap sangat Pertamina sekali, sehingga kejadian seperti ini yang sudah berlangsung sampai 5 tahun ini mungkin dianggap kurang efektif. Kalau memang itu dilakukan oleh Pertamina dengan menggandeng pihak independen, saya berharap pihak independen itu tetap berada di koridor yang sama. Seperti sekarang kan Lemigas berada di Badan Standarisasi Nasional. Terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keutuhan pengelolaan kekayaan alam negara sesuai mandat konstitusi. Penundaan pengangkatan P3K di bulan Maret 2026 dinilai bukanlah dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17.
ada tagar seperti ini, Indonesia gelap. Bahkan direspon kau yang gelap. Kabur aja dulu, ada yang merespon, ya udah kabur aja. Kalau bisa jangan balik lagi. Nah, respon-respon seperti ini apakah sudah betul Pak untuk menanggapi tagar-tagar seperti ini Pak? Saya nggak mengatakan hal-hal yang kasar dalam respon komunikasi ya. Oke. Tapi beberapa pejabat kita nggak wise. Pernyataan-pernyataan yang harusnya nggak keluar. Pekerja formal turun jadi orang miskin. Iya. Oke. Lalu PHK di mana-mana, Iya. perusahaan tutup. Gimana nggak gelap? Bapak menilai gelap? Iyalah. Itu sebenarnya program-program pemerintah itu bagus-bagus loh Pak. Tapi program-program yang bagus ini kenapa selalu mendapatkan sentimen yang negatif di masyarakat? Apa yang salah? Ya bagus dalam hal tertentu, tapi nggak Oke. semuanya bagus. Saya tidak terlalu yakin dan tidak terlalu senang dengan birokrasi yang gemuk. Kalau mau efisien, mestinya birokrasi harus efisien dan efektif. Jadi Indonesia gelap atau tidak Pak? Ya kita tunggu waktu aja. Tunggu waktu. Iya, dan saya berharap tentu harus terang dong. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI tegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan takkan mengganggu program belanja pegawai. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 306 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden seperti misalnya makan bergizi gratis dan juga sarana pendukung program prioritas lainnya. Nah pemirsa, di balik efisiensi tersebut ada suatu kekhawatiran bagi sebagian besar pegawai yang bekerja di kementerian, terutama yang nantinya akan diangkat menjadi P3K, apakah nantinya mereka-mereka ini terdampak dari kebijakan efisiensi ini? Nah tentu ini menjadi perhatian kita semua dan menjadi perhatian Komisi 2 DPR terkait dengan hal itu. Oleh karenanya kami akan berbincang dengan anggota Komisi 2 DPR, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terima kasih Pak waktunya. Pak, terkait dengan efisiensi ini, Pak, apakah nantinya akan berdampak kepada rekrutmen P3K yang sekarang berlangsung ini, Pak? Ya, sebenarnya perlu saya jelaskan dulu, kan efisiensi ini niat pemerintah itu adalah dengan tujuan yang baik, ya. Apa? Yang pertama adalah kata kuncinya itu soal penghematan, ya. Penghematan itu kan saya kira bagus. Apalagi banyak orang yang mengatakan sebelumnya bahwa postur APBN kita ini sangat boros gitu loh. Nah, dengan ada kebijakan efisiensi ini, nah pemerintahan Pak Prabowo ini mulai mencoba mengefisienkan ya semua anggaran-anggaran yang selama disusun. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari efisiensi ini kan ditujukan kepada program-program pro rakyat, ya, program down to earth. Yang salah satu tadi disebutkan adalah program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya kira memang kita harus memberikan dukungan terhadap keputusan ini. Nah, saya yakin dalam rekonstruksi itu, saya kira kepentingan-kepentingan yang terdampak langsung pada masyarakat itu pasti sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk masalah soal kepegawaian kita, ya. Nah, pada beberapa hari yang lalu kan Menteri Keuangan sudah menyampaikan, pertama efisiensi ini tidak akan ada berkonsekuensi dengan pemberhentian ASN, gitu ya, dan kemudian juga tidak ada pemotongan gaji baik terhadap ASN, baik itu kepada PNS maupun P3K. Nah, khusus untuk yang tenaga honorer, nah tentu memang saya berharap ya kalau ini kan masih pemerintah dalam 2 tahun terakhir ini sedang melakukan penataan ya dan kemudian penempatan tenaga honorer itu supaya mereka betul-betul bisa diperhatikan.
Kemarin kita juga merumuskan undang-undang ASN itu kan salah satu misinya adalah bagaimana untuk membela, kemudian menempatkan, memperjuangkan nasib teman bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga honorer itu untuk bisa dan kita sudah cari jalan keluarnya untuk bisa jadi P3K ya, baik itu P3K penuh waktu maupun P3 paruh waktu. Nah, saya sih berharap bahwa program sebagai amanat undang-undang untuk menyelesaikan tenaga honorer ini setidaknya tidak terganggu ya dengan adanya efisiensi ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi bagian apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kemarin tidak akan terdampak kepada masalah soal kepegawaian negerian kita gitu. Pak, terakhir kan kemarin sempat viral banyaknya kontributor RRI dan TVRI yang di daerah yang kemudian diberhentikan, Pak. Nah, meskipun sudah ada follow up dari Dirutnya bahwa tidak jadi, nah dari Komisi 2 Pak ke depan terkait dengan tata kelola pegawai yang di bawah P3K ini Pak, mungkin seperti apa supaya mereka ke depan bisa safety dan aman? Iya, sekali lagi saya tegaskan melalui apa yang disampaikan oleh pemerintah, Menteri Keuangan itu tidak ada, efisiensi ini tidak termasuk untuk memberhentikan ASN, apalagi mengurangi apa yang mereka terima selama ini. Nah, tetapi memang ya kita harus mengambil pelajaran ya, mengambil hikmah dengan efisiensi ini. Ini adalah sekaligus bisa kita jadikan momentum untuk bagaimana kita menata tata kelola ya, peningkatan kinerja dari birokrasi kita gitu loh ya. Artinya dengan dana yang terbatas itu yang dituntutkan adalah kreativitas, inovasi dan produktivitas ya. Jadi kalau selama ini memang ada penilaian ya tentang kinerja aparat kita itu kurang performs, inilah saatnya kita meningkatkan kinerja dan itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Dan jadi saya kira memang ini harus menjadi kesadaran dan kesepahaman kita semua termasuk Bapak Ibu yang ada di ASN ya, untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dengan anggaran yang memang betul-betul maunya diefisienkan dan diefektifkan. Kita harus menjadi manusia-manusia yang produktif gitu untuk bekerja melayani masyarakat gitu. Bapak, terima kasih Pak waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang mana tadi disampaikan bahwa dipastikan program efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu proses pengangkatan honorer ke P3K. Nah, ini kemudian menjadi kabar baik pemirsa, yang mana kecemasan-kecemasan terjadi itu tidak perlu dilakukan dan memang diharapkan nanti proses belanja pegawai ini bisa tetap sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak mengganggu kesejahteraan dan juga hak dari tiap pegawai yang ada di kementerian dan lembaga negara. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan media online nasional pada hari ini? Selengkapnya saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Di balik kursi, Pak. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak Ibu saya bisa nyekolahkan saya dan saya lulus Akmil, Mbak. Tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di istana. Diwisuda di istana dulu. Akmil diwisuda di istana, Mbak. Sampean enggak toh? Enggak, ya sampean dulu Akmil. Saya dulu sabar sono, sabar ini. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya, Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati. Bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal, Mbak. Ya alhamdulillah, bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama membasuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah.
Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Oh, bisa lihat bawah. Oke Bapak, terakhir turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong, Mbak. Kenapa Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional, dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu pemerintah harus tindak tegas produsen minyak kita jual tidak sesuai takaran. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini beberapa media online juga menyoroti terkait hal ini, di mana anggota Komisi 4 DPR RI Cindy Monica minta pemerintah tindak tegas produsen minyak kita yang terbukti curang menjual produk yang tidak sesuai takaran. Sebagaimana diketahui pemirsa, minyak kita dicanangkan sebagai solusi dari problematika minyak goreng agar dapat dijangkau masyarakat. Namun ketidaksesuaian takaran yang diperjualbelikan kepada masyarakat dapat membuat kepercayaan menurun terhadap program tersebut. DPR RI menilai perlunya pengawasan yang ketat agar tindakan curang produsen minyak kita tak terulang kembali. Audit menyeluruh juga diperlukan agar para produsen minyak kita yang terbukti curang mendapatkan sanksi tegas. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online, yaitu Saan Mustafa dorong solusi jangka panjang penanganan banjir di Karangligar, Karawang. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Banjir yang melanda di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa minta pemerintah daerah maupun pusat untuk bahu-membahu dalam menangani dampak banjir, serta mencari solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terus berulang. Salah satunya yaitu program pembangunan sistem pengendali banjir di pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum yang menjadi titik rawan penyebab banjir. Di samping itu pemirsa, yang terpenting adalah memastikan komitmen dari semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun stakeholder lainnya untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini. Jika pemerintah bisa menjamin hal itu, masyarakat akan hidup lebih tenang dan tidak perlu khawatir kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerugian besar setiap tahun. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu pemerintah harus tindak tegas produsen minyak kita jual tidak sesuai takaran, serta Saan Mustafa dorong solusi jangka panjang penanganan banjir di Karangligar, Karawang. Baik pemirsa, sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa, TVR Parlemen, Referensi Indonesia.